Ya, masuk chapter 7. Yang pertama kita akan membahas mengenai kas ya, mengenai kas, rekonsiliasi kas terutama ya, bagaimana mengendalikan kas ya. Bagaimana mengendalikan kas. Di sini kita fokusnya di rekonsiliasi kas di bagian appendix. Nah, untuk akun kas yang kalian ketahui ya. Jadi kalau untuk akun kas di laporan keuangan itu secara umum dibagi dua gitu, dibagi dua. Ada yang kas yang dipegang oleh bendahara di entitas atau di perusahaan ya. Jadi kas yang yang satunya lagi kas yang di bank ya. Jadi cash, nah, ada dua akun ya, cash dan cash in bank. Nah, untuk saldo akun kas sendiri ya, untuk kas yang di bendahara itu, kadang di bendahara itu dia menyisihkan kas untuk pengeluaran yang relatif kecil ya. Itu yang disebut petty cash ya. Ini di awal disinggung mengenai petty cash. Masih ingat ya? Untuk akuntansi petty cash masih ingat ya? Ini saya singgung sedikit bahwa kalau untuk metodenya itu kita menggunakan di sini, kalau di buku itu menggunakan yang namanya impress fund ya, masih ingat ya, impress fund. Jadi untuk saldo petty cash itu tidak berubah ya, akan dijaga tetap sebesar petty cash. Jadi nanti ketika kita sudah mulai mencatat beban-beban ya, nanti sisi kreditnya bukan petty cash ya, tapi cash langsung. Ini langkah-langkah untuk pencatatan dari petty cash. Langkah yang pertama ini untuk langkah pertama ini ketika perusahaan membentuk petty cash ya. Ketika membentuk petty cash dia mengambilkan dari cash yang lebih besar gitu. Jadi ketika pembentukan kita akan mendebit ya, menyusun ini membentuk petty cash, kita ambilkan dari cash. Misalkan di sini 300. Kemudian, nanti selama satu periode atau satu biasanya bulanan gitu ya, si pemegang petty cash-nya nih ya, petty cash custodiannya ini, dia akan menandatangani gitu, kalau misalkan ada kwitansi gitu ya, misalkan untuk bayar beli perlengkapan, untuk bayar misalkan biaya jasa pengiriman, untuk bayar jasa pos dan sebagainya gitu ya. Itu nanti yang mengelola adalah ini ya, pemegang petty cash-nya ya, petty cash custodian-nya atau bendahara gitu, bendahara yang ada di perusahaan. Kemudian si custodiannya ini dia akan menerima cek ya dari cash-nya itu untuk mengganti dana yang dari transaksi nomor 2 ini ya. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran kas, nanti penggantiannya langsung dari akun cash ya. Akunnya akun cash saja. Misalkan di sini untuk bayar perlengkapan, kemudian untuk bayar jasa pos, untuk bayar beban lain-lain gitu ya. Dia bayarnya di sini kreditnya akunnya cash ya, bukan petty cash. Inilah ciri dari metode impress fund. Ya, ini metode impress fund. Satu lagi itu metodenya namanya fluktuatif ya. Kalau metode fluktuatif ini sisi kreditnya adalah petty cash. Jadi nanti saldo petty cash-nya akan berkurang ya. Jadi tadi yang awalnya berapa? Awalnya 300 ya di sini ya, awalnya 300. Kemudian akan berkurang 173 gitu ya. Itu kalau menggunakan metode fluktuatif. Nah, kalau impress fund yang nilai petty cash yang di awal yang 300 tadi tetap dijaga sebesar 300. Nah, jadi ketika replenish atau penggantian di sini kita mengkreditkan langsung dari akun cash. Nah, misalkan nanti ada selisih antara kas yang ada di kustodiannya tadi ya, di bendahara dan pengeluaran ya. Wah, ini ada selisih nih. Nah, nanti selisihnya akan kita alokasikan ke akun cash over and short ya. Kemudian ini langkah keempat jika kita mau menyesuaikan saldo petty cash misalkan. Tadi pengeluaran per bulannya tuh misalkan hanya berkisar antara 100-an sekian gitu ya, maksudnya nggak lebih dari 200 gitu misalkan.
misalkan per periode sekian. Jadi kalau tadi menyisihkan petty cash sebesar 300 itu mungkin dinilai terlalu besar. Nah, sehingga di sini yang di langkah nomor 4 misalkan dikurangi gitu ya, dikurangi sebesar 50. Nah, kalau dikurangi sebesar 50, maka yang 50 akan dikembalikan ke akun cash ya, kreditnya petty cash sebesar 50. Nah, sebaliknya kalau misalkan pengeluaran per bulannya itu justru lebih besar ya daripada petty cash gitu. Misalkan tadi pengeluarannya malah justru 400 sekian gitu. Maka nanti perusahaan akan menambah atau menaikkan ya, men-top up gitu ya, bisa men-top up saldo dari petty cash. Nah, kalau men-top up berarti kita akan membentuk lagi ya, menambah lagi. Nanti kita debit petty cash, kreditnya cash sebesar top up-nya berapa. Nah, itu ya. Nah, itu untuk petty cash. Insya Allah mudah ya dan masih ingat gitu. Kemudian, nah kita masuk ke rekonsiliasi. Nah, tadi kalau petty cash itu adalah kas yang dikelola oleh bendahara di perusahaan. Nah, sekarang ini masuk kita ke yang akun cash in bank. Jadi yang direkonsiliasi ya, yang direkonsiliasi adalah saldo cash in bank. Nah, kalau yang di soal tadi ya, di soal tadi ada petty cash kan ya. Nah, di soal tadi ada petty cash tuh. Kalau ada petty cash-nya harus dikeluarkan dulu ya, harus dikeluarkan dulu karena yang akan kita rekonsiliasi adalah cash in bank. Jadi petty cash-nya tidak ikut ya, tidak ikut masuk di laporan rekonsiliasi bank. Apa saja yang direkonsiliasi ya? Proses rekonsiliasi itu apa sih? Rekonsiliasi, merekon, itu ya, bukan menyamakan ya, tapi mengungkapkan perbedaan-perbedaan apa ya, yang menyebabkan ya catatan menurut bank dan catatan menurut perusahaan itu tidak sama. Nah, itu harus diungkapkan di sini. Nah, apa saja yang direkonsiliasi? Yang pertama adalah untuk deposit in transit. Apa itu deposit in transit? Masih ingat? Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan. Nah, itu terjemahannya ya. Setoran dalam, tapi tahulah ya maksudnya deposit in transit. Jadi perusahaan itu sudah menyetor ya, sudah menyetor kas ke bank gitu ya. Dia sudah menyetor kas ke bank, tapi misalkan ini di akhir, karena di akhir tahun gitu ya. Karena apa? Karena proses clearingnya itu belum selesai atau karena akhir tahun gitu. Jadi misalkan banknya tutup lebih awal gitu ya. Nah, maka karena proses clearingnya belum selesai, karena proses clearing belum selesai, maka saldonya belum tercatat di bank ya. Itu yang namanya deposit in transit. Kemudian outstanding check ya. Kalau tadi deposit ini adalah setorannya, berarti kalau di outstanding check ini pengeluarannya ya. Nah, outstanding check ya, perusahaan ini sudah mengeluarkan cek ya, dia sudah membayar tuh, sudah membayar supplier, sudah membayar rekanannya gitu untuk dalam bentuk cek ya, dalam bentuk cek ya. Jadi ceknya sudah diberikan kepada rekanan atau sudah diberikan kepada supplier. Nah, karena sudah sudah ceknya sudah keluar, maka perusahaan kan sudah mencatat pengeluaran kas ya. Perusahaan sudah mencatat pengeluaran kas. Tapi ternyata oleh si pemegang cek ya, oleh si rekanan kita itu, dia belum mencairkan ke bank cek tersebut. Jadi di catatan perusahaan itu pas sudah berkurang, tapi di catatan di banknya itu belum. Nah, itu yang harus direkonsiliasi juga. Kemudian bank service charge. Nah, ini jelas ya. Kalau bank service charge yang beban administrasi bulanan gitu, itu biasanya di rekening koran langsung muncul ya. Nah, tapi perusahaan nggak akan tahu tuh kalau dia nggak mencetak rekening koran. Nah, bank service charge-nya berapa? Jadi di rekening Di rekening yang di catatan di rekening koran itu sudah berkurang tuh saldo kita ya. Tapi di catatan perusahaan belum. Nah, ini juga harus direkonsiliasi. Kemudian bank kredit. Bank kredit ini maksudnya kalau buku tabungan kita gitu ya. Ada kredit ya. Kredit itu kan berarti nambah ya justru ya. Nah, kredit ini justru nambah. Berarti ada penambahan saldo cash in bank kita. Nah, ini misalkan si banknya ini menagihkan notes gitu, menagihkan wesel liquid yang kita miliki.
Nah, penagihannya sudah cair, sudah langsung masuk ke rekening bank kita ya. Jadi hasil penagihan oleh bank itu sudah masuk ke rekening bank kita. Tapi kita belum terinformasi. Jadi saldo di banknya sudah bertambah, tapi di buku belum. Nah, itu juga harus direkonsiliasi. Kemudian yang kelima ini adalah error ya, error atau kesalahan. Error ini bisa dari sisi bank, bisa dari sisi buku ya. Nah, kalau yang item 1, 2, 3, 4 ini insya Allah maksudnya bisa semua ya menempatkannya ya. Kalau deposit in transit dan outstanding check ini yang akan kita sajikan ya, di bagian itu ya penyesuaian untuk yang balance by bank ya, masuknya di balance by bank ya, saldo bank. Kalau deposit in transit ini menambah, kalau outstanding check dia mengurangi gitu ya. Kemudian kalau bank service charge ya dan bank credits ya, ini yang penagihan notes tadi ya. Ini yang poin 3 dan poin 4, ini adjustment-nya itu di balance by book ya, yang nyatet adalah buku ya, balance by book. Sedangkan kalau yang nomor 5 ini bisa dua-duanya ya, tergantung siapa yang melakukan kesalahan dan kesalahannya seperti apa. Jadi kalau error ini bisa menambah, bisa mengurangi. Ya, jadi nanti dilihat, hati-hati ya. Nah, biasanya yang membuat nggak balance ya, biasanya yang nggak membuat nggak balance itu di sini, di error ini ya. Jadi tipsnya kalau mau menyusun laporan ini rekonsiliasi, untuk yang item 1 sampai 4 ini kalian masukkan lebih dahulu ya. Kemudian baru menganalisis ya, baru menganalisis error. Nah, errornya terjadinya seperti apa? Ini yang dibaca baik-baik. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, yang namanya apa? Not sufficient fund. Yang tadi di soal ada ya, not sufficient fund. Dana yang tidak cukup. Dananya siapa yang nggak cukup gitu. Nah, kalau not sufficient fund itu gini ya. Nah, misalkan kita menerima cek nih, kita menerima cek dari rekanan dari pelanggan kita gitu ya, kita menerima cek dari pelanggan. Karena kita menerima cek, wah kita asumsikan kan, wah piutang kita sudah dilunasi gitu ya, piutang kita sudah dilunasi. Kalau piutang kita sudah dilunasi, berarti kan kita sudah menjurnal debit cash ya, debit cash, kreditnya account receivable, kas kita sudah bertambah. Nah, kemudian kita nyairkan tuh ceknya. Nah, kita mencairkan ceknya ke bank. Nah, ternyata setelah kita mau mencairkan ke bank ya, saldo dari pelanggan kita itu ternyata saldonya nggak cukup ya. Cek yang kita miliki misalkan 1 miliar, ternyata saldo yang di banknya si pelanggan itu hanya tinggal 100.000 ya, kan nggak bisa ya. Nah, makanya nanti oleh bank dikembalikan kepada kita. Ini cek kosong nih, makanya disebutnya cek kosong ya, karena nggak bisa dicairkan. Wah, padahal tadi kan kita sudah terlanjur mendebit cash ya, sudah terlanjur mendebit cash nih. Kasnya sudah terlanjur ditambahkan di catatan buku. Nah, kalau ada NSF seperti itu, makanya nanti penyesuaiannya kasnya harus kita kurangkan lagi ya. Kita harus mengkredit cash. Makanya kalau direkonsiliasi untuk NSF ya, not sufficient fund, itu nanti dia masuknya di itu ya, mengurangi balance by book ya, mengurangi saldo buku ya, karena kasnya harus kita kurangkan lagi. Nah, itu satu lagi yang mengenai tadi NSF. Ini penyajiannya ya, penyajian untuk rekonsiliasi banknya. Boleh boleh menurun seperti ini, jadi bank dulu atau yang buku dulu, boleh silahkan, boleh samping, nyamping, boleh ya. Kalau ini nggak ada format bakunya untuk yang rekonsiliasi. Sini untuk misalkan dimulai dari balance by per bank ya. Nah, kita mulai dari saldo menurut rekening koran di akhir periode ya. Jadi saldo misalkan saldo per 31 Desember itu cantumkan di sini ya. Jadi bukan awal ya, tapi akhir ya, saldo akhir menurut rekening koran. Jadi kita nyetak rekening koran, kita lihat saldo akhirnya, saldonya berapa, itu kita masukkan ke sini. Untuk yang balance
by book ya, balance by book juga demikian ya. Ini adalah saldo buku besar cash in bank ya, saldo buku besar untuk akun cash in bank di akhir periode ya, di tanggal 31 Desember. Kemudian tadi yang poin apa tadi? Yang ini 1, 2, 3, 4 kita masukkan lebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4 kita masukkan lebih dahulu. Sama kalau ada tadi NSF ya, not sufficient fund. Nah, kita masukkan semuanya lebih dahulu ya. Di sini deposit in transit akan menambah saldo untuk yang balance by bank. Kemudian outstanding check akan mengurangi yang balance by banknya. Kemudian kalau dari sisi buku, dari sisi perusahaan yang akan menambah adalah yang bank kredit tadi ya, yang bank kredit yang penagihan dari notes receivable ya, notes receivable plus bunganya kalau ada ya. Kemudian yang mengurangi adalah bank service charge dan not sufficient fund ya, dan NSF di sini. Di bank service charge dan NSF. Kemudian error ya, kalau error nanti kita sesuaikan ya, kalau error bisa menambah, bisa mengurang ya, baik dari sisi bank maupun dari sisi buku ya kalau error. Nah, dan saldo corrected-nya di sini atau saldo adjusted ya, adjusted balance-nya di sini nanti harus sama ya, harus sama. Ini contoh untuk soal rekonsiliasi bank. Misalkan di sini Nugget Mining Company ya, Nugget Mining Company. Ini saldo banknya ya, dia menyimpan untuk yang cash in banknya di Melbourne Bank. Saldo per 30 November 2019 adalah 20.502. Ini adalah saldo saldo buku besar ya. Nah, saldo buku besar, saldo by book ya. Kemudian saldo by banknya adalah yang ini ya, yang menurut rekening koran, menurut bank statementnya yang ini 22.190. Kemudian terdapat informasi tambahan dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, ini nanti akan kita identifikasi dulu ya. Nah dari yang informasi nomor 1 sampai dengan nomor 7. Informasi yang pertama ya, deposit 3.680 ya, yang sudah disetor oleh Nugget pada tanggal 30 November. Tapi belum muncul di rekening koran ya, belum muncul di rekening koran. Nah, nanti biasanya muncul mungkin di tanggal 1 ya, di tanggal 1 Desember atau tanggal 2 Desember. Apalagi kalau ini hari Jumat gitu ya, yang 30 Novembernya hari Jumat. Nah, biasanya nanti ya baru masuk hari Seninnya, berarti setelah 3 hari kemudian ya, 3 hari kemudian baru masuk seperti itu. Nah, ini adalah deposit in transit ya, ini deposit in transit nanti menambah yang balance by bank. Kemudian yang kedua ini cek ya. Nah, cek yang dikeluarkan di bulan November tapi belum dicairkan ke bank ya. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan cek tapi oleh si pemegang ceknya belum dicairkan ke bank. Ini outstanding cek ya. Nanti di total nih outstanding ceknya 150.000 tambah 4.820 tambah 31. Nah, ini outstanding cek nanti akan mengurangi balance by bank. Kemudian yang nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 3 ini perusahaan belum mencatat $600 untuk bunga yang ditagihkan oleh bank pada tanggal 20 November dari Sequoia-Co untuk investasi obligasi nih. Jadi ini yang bank kredit tadi ya, ini yang bank kredit tadi. Jadi oleh si bank ya sudah masuk ya, dia sudah masuk di rekening koran untuk yang $600 ini, tapi oleh perusahaan belum. Ya. Jadi yang transaksi nomor 3, yang bank kredit ini nanti akan menambah yang balance by book. Ya. Kemudian yang nomor 4, bank service charge sebesar $18 belum dicatat pada bukunya Nugget. Nah, ini bank service charge tadi akan mengurangi di balance by book. Kemudian yang nomor 5, ya, bank mengembalikan cek ya, cek pelanggannya Nugget sebesar 220.
ditandai sebagai NSF. Nah, not sufficient fund tadi apa? NSF perlakuannya dia akan mengurangi di balance by book sebesar 220. Nah, kemudian yang di nomor 6 dan nomor 7 ini terkait error ya. Nah, ini yang kita baca baik-baik ini ya. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi kita alokasikan lebih dahulu ya. Kemudian yang nomor 6 Nugget discover ya, discover that it incorrectly record. Nah, berarti yang salah siapa nih? Ya, yang salah adalah Nugget ya. Berarti nanti errornya adalah error by book nih. Error by booknya berapa ya? Tertulis ya, tertulis di bulan November sebesar 131 nih. Harusnya yang ini ya berarti ya. Written in November for 131. Nah, S 311 ya. Jadi ceknya yang dikeluarkan itu ya, cek yang dikeluarkan ya, cek untuk nomor cek 7322 itu harusnya 131. Tapi ini perusahaan mencatatnya kegedean ceknya ya, mencatatnya kegedean. Jadi menjurnalnya itu kegedean ya. Jadi menjurnal untuk kredit cashnya ini untuk pembayaran utang nih ya, untuk pembayaran utang ini terlalu gede 311. Ya, padahal harusnya hanya 131. Makanya nanti ini berarti pengurangannya terlalu besar ya. Nah, kalau pengurangannya terlalu besar nanti harus kita tambahkan kembali selisihnya. Nah, jadi yang nomor 6 ini error by book-nya sifatnya nanti adalah akan menambah kas ya, akan menambah kas ya, akan menambah balance by book sebesar selisihnya ya, 311 dikurangi 131. Nah, kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 ini cek untuk Nugget Oil Co. Perusahaan kita tadi namanya Nugget ya. Nah, ini banknya ini salah nih, salah mencas ya, salah membebankan. Harusnya untuk Nugget kok dibebankan ke Nugget sebesar 175. Berarti ini yang salah adalah bank. Nah, nanti error by bank. Nah, ini kita sajikan ya, untuk balance by banknya adalah 22190, kemudian balance by booknya adalah 20.502. Kemudian tadi yang nomor 1 deposit in transit ya, menambah balance by bank. Kemudian outstanding check mengurangi balance by bank ya, 5.001. Kemudian ini yang bank kredit ya, bank kredit. Bank kreditnya dia menambah balance by book sebesar 600 di sini ya. Kemudian bank service charge dia mengurangi ya, mengurangi balance by book. Lalu NSF ya tadi mengurangi balance by book ya 220. Kemudian yang nomor 6 tadi adalah error ya, error yang by book ya, error yang by book ya, yang harus menambah ya karena pengkreditan kasnya terlalu besar, maka harus ditambahkan kembali ya sebesar 180 nih selisihnya ya. Lalu Oke, kita lanjutkan ya. Tadi nggak tahu tuh, maaf tiba-tiba terputus ya. Nah, tadi sampai sini ya. Nomor berapa tadi? Error ya. Nah, sampai yang error tuh. Kenapa Mas Riko? Salah pencet Bu, malu. Oh, iya. Raise hand. Oke. Ya. Ini tadi kita mulai dari, kita sajikan dulu ya untuk yang poin 1 sampai 5 ya, poin 1 sampai 5 diawali dengan yang saldo awalnya ya, saldo akhir menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan. Kita tampilkan di sini. Lalu tadi kita sajikan untuk deposit in transit yang pertama, kemudian outstanding check ya, outstanding check. Ini deposit menambah yang balance by bank, outstanding check dia mengurangi balance by bank. Kemudian untuk yang bank kredit ini ada interest collected yang by bank ya.
interest collected by banknya 600, lalu bank service charge dan NSF, ya, dia akan mengurangi di balance by book. Kemudian untuk error tadi kita analisis ya, bahwa error yang by booknya dia harus menambah yang balance by book. Kemudian kalau yang error by banknya, ya, tadi si banknya itu salah mencas ya, salah membebankan. Harusnya dibebankan atau dikurangkan ke saldonya yang nugget, ya, entah siapa itu ya. Ternyata dibebankan ke nugget. Ya. Ternyata mengurangi saldonya nugget. Nah, agar benar maka harus ditambahkan kembali ya, sebesar 175. Baru kita jumlahkan seluruhnya. Di sini adjusted by banknya ya, sama dengan adjusted by booknya ya, 21.044. Langkah berikutnya ya, jangan lupa ya, melakukan jurnal penyesuaian ya. Yang kita jurnal adalah yang di catatan buku saja ya, yang balance yang di sini ya, yang di buku saja. Berarti untuk yang nomor 3, nomor 6, nomor 4, dan nomor 5. Ya, berarti penerimaan bunga, kemudian penyesuaian untuk error, pencatatan bank service charge, dan untuk not sufficient fund. Jurnal yang pertama ya, kas pada interest revenue ini adalah untuk penerimaan bunga tadi ya, penerimaan bunga yang interest collected, kas pada interest revenue sebesar 600. Kemudian yang kedua ini untuk error ya, errornya tadi menambah kas, penambahan kasnya karena apa tadi, kebanyakan mencatatkan apa, utang ya. Nah, berarti nanti pasangan kasnya di sini adalah account payable ya, 180. Selanjutnya untuk bank service charge ini boleh kalian catat, bank service charge boleh, administrative expense boleh ya, sebesar 18. Dan untuk NSF ya, tadi berarti kan awalnya ya, sebelum ada rekonsiliasi kita menjurnal kas pada account receivable ya, account receivable-nya itu sudah dianggap dilunasi dengan kita menerima cek. Nah, dengan adanya NSF kita harus membalik jurnal tersebut ya. Jadi kita kembalikan lagi account receivable-nya ya, berarti belum tertagih ya jadinya ya. Account receivable-nya kita debit, kemudian cash-nya kita kredit sebesar 280. Nah, ini jurnal yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita